Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar ini. Dan hari ini kita akan kembali membahas soal ASSP atau Asesmen Sumatif Satuan Pendidikan untuk materi Matematika kelas 6 yang akan diujikan nanti tanggal 15 Mei ini. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, baik, kita akan mulai soal pertama untuk materi ujian ASSP, yaitu pelajaran matematika ya. Kita bahas soal yang pertama. SD 52 memiliki murid sebanyak 342 anak. Setiap sekolah tersebut memiliki 6 kelas dengan jumlah murid yang sama banyak. Maka jumlah murid tiap kelasnya adalah, nah berarti ini langkah pertamanya adalah cukup kita pembagian aja ya. Berarti kalau gitu 324 ini dibagi dengan 6. Nah 6 kali berapa yang hasilnya? 3 kan nggak ada ya, bantu 2. 6 kali apa hasilnya? 32. Berarti itu ya angka 5. Berarti sini ada 5 nggak? Oh ada ya, 5 ya. Berarti jawabannya adalah C. Baik, lanjut nomor berikutnya. Seorang pedagang membutuhkan 215 batang lilin untuk persediaan. Pedagang tersebut harus memiliki 11 dus dan setiap dus memiliki 10 batang lilin. Maka banyak lilin yang dibutuhkan pedagang adalah berapa? Baik, berarti diketahui kan dia butuh 215, sedangkan dia punya 11 dus. 11 dus ini ternyata memiliki 10 batang lilin, itu dikali ya. 11 dikali 10. Hasil adalah 110 lilin. Nah dia butuhnya segini, diapain? Ya dikurang ya, berarti 215 dikurang 110 kurang 5. Ada 5 nggak? Nah sini ada ya. Kemudian 1 kurang 1, 0. Ada sini? Ya ini jawabannya ya. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Usia gedung Cagar Budaya 1 abad lebih 2 dasawarsa. Sedangkan, nah ini ya gedungnya. Sedangkan usia bangunan bersejarah ini 9 windu lebih 7 tahun. Selisih, berarti pengurangan. Oke, baik, yang pertama usia gedung Cagar Budaya 1 abad. 1 abad kan sama aja 100 tahun ya. 100 tahun dan 2 dasawarsa. Ingat, 1 dasawarsa itu adalah 10. Berarti kalau 2 dasa berarti 2 dikali 10 berarti 20. Nah, ini ditambah jadi 120 tahun. Sedangkan usia bangunan itu 9 windu. 9 windu. Ingat, 1 windu itu berapa? Iya, 8 tahun ya, sorry. Berarti 9 dikali 8 yaitu 72 tahun. Kemudian sini ada lebih 7 tahun, berarti ditambah 7 tahun. Berarti 72 tambah 7 adalah 79. Nah karena selisih, berarti kalau gitu 120 dikurang 79. 0 kurang 9 ini kan jadi 10 ya. Maka 10 kurang 9 adalah 1. Ada 1 kalau Kang? Sini. Selesai, 41. Baik, soal berikutnya adalah nomor 4 ya. Oke. Nomor 4 ini soalnya adalah jarak kota dari SKR 240. Adi naik bus dari kota S dengan kecepatan 90 km per jam, sedangkan Boy dari kota R dengan kecepatan 70 km. Mereka berangkat bersama pada pukul 10.19 dan kapan mereka akan berpapasan? Oke. Baik, jadi kita ini ada kota ya, ada kota dari S ke R ya. Ini jaraknya 240. Ada si ini Boy ya, dan sini ada si Adi ya. Nah mereka melaju cepat sini ya. Si Boy ini katanya 70, sedangkan si Adi ini anggap misalnya dia di 90 ya. Nah pertanyaannya berpapasan gimana? Nah kalau gini ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah rumus Jokowi, J K W. Ingat, sini ada jarak, berarti jaraknya adalah
240 km. Kemudian nah kecepatannya ini kan gabungan ya, berarti kalau gitu kita tambah nih 90 ditambah 70 yaitu 160 waktu yang kita cari. Nah karena harusnya ada W, berarti W adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya 240 dibagi 160. Ini coret-coret ya. Ini kita bagi jadi bagi 6 lah ya. Bagi 6 berarti 24 bagi 6 adalah 4. Kemudian 16 bagi 24 bagi 4 aja. Ini bagi 4. Berarti sini 6, sini adalah 4. Nah, kemudian 6/4 kita bagi 2 lagi. Berarti 3/2. Nah, 3/2 adalah 1,5 jam waktunya ya. 1,5 jam ini ya sama aja 1 jamnya ini adalah 60 menit. Dan 0,5 ini adalah berapa? Ya 30 menit kan. 0,5 jam sama aja 30 menit. Berarti kalau begitu kita tambah dengan yang jam 10-nya. Berarti 10:19. Nah ini sama aja 1 jam 30 atau 01:30. Nah itu berarti 01:30 tambah 9 tambah 0 9. Lihat sini 9, ini 9, ini 9, ini 9, ini 9. 3 tambah 1 4. 49. 49. Ini ya, mau 49 semua. Ini salah. Ini salah. 0 tambah 1 1. Ini 1. Berarti 11:49. Ini jawabannya. Oke. Baik, lanjut. Kita lanjut nomor 5 ya. Baik, ini ada sebuah luas jajaran genjang ya. Kita suruh mencari luasnya. Diketahui tingginya 24 dan alas 48. Ingat, luas jajangnya adalah alas kali tinggi aja, nggak pakai 2. Berarti alasnya adalah 48 dan tingginya 24. Berarti kali aja 48 kali 24. 4 kali 8 32 ya. Sini 2, sini 3. Sini 2 semua aman, bagus soalnya. Kemudian 4 kali 4 16. 16 tambah 3 adalah 19. Oke. Taruh 0. Sekarang 2 kali 8 adalah 16. Ya, 16. 2 kali 4 8 109. Berarti 2 ini 15. 52. Ada 52? Iya benar ini. Ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke soal pilihan ganda komplek ya. Di nomor nomor 6 ini ya. Kita mulai. Diana membuat bangun datar gabungan yang terdiri dari persegi dan segitiga. Jadi gabungan. Sisi sebuah perseginya 28 dan tinggi segitiga 16. Lalu dia mencoba menghitung luas bangun tersebut. Baik, kalau kita gambarkan jadinya seperti ini ya. Jadi pertama katanya ada gabungan ya. Itu persegi dulu. Ini persegi segitiganya. Lalu ada persegi. Nah, katanya sisi persegi 28. Ini 28. Ini 28 sama ya 28. Ini 28, 28, 28. Dan tinggi sebuah segitiga 16. Berarti sini 16. Berarti kalau begitu ya, ini luasnya ya, ini luasnya yaitu alas kali tinggi bagi 2. Itu 16 dikali 28 ya dibagi 2. Ini coret-coret. Hasilnya adalah berapa? 14 ya. Berarti 16 dikali 14 adalah 200 ya, 24 ya. 224. Kemudian pada luas persegi berarti luas adalah 28 kuadrat ya, atau sisi kuadrat. Berarti kalau 28 kali 28 hasilnya adalah 784. 84. Nah, kalau ini ditambah
maka bangun 1 ditambah bangun 2 berarti kan 784 ditambah 224 ya. Itu adalah berapa? Ini 8, 10, ini 10. Nah berarti dapat ya, simpulkan. Luas persegi Diana 784 ya, ini 84 ya, ini betul. Luas setiganya 224, ini betul ya, betul. Dan bangunnya 1008. Nah ini jawabannya ya, jawabannya adalah ini betul, ini dan ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yuk. Unsur dalam lingkaran. Jadi dalam lingkaran itu apa aja ya unsurnya ya, ternyata persentase bukan ya, salah. Tembereng ya, betul tembereng. Derajat bukan ya, derajat. Juring ya, ini dia. Kemudian sifat-sifat pada penyuluhan bilangan bulat apa aja? Asosiatif ya, benar ya. Distributif betul. Komutatif, ini komutatif salah ya. Dan komutatif baru betul. Jadi jawabannya adalah A, B, dan C. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, itu soal nomor 9. Manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Nah ini perhatikan baik-baik ya, kita harus hafal polanya. Jadi pola kubus itu ini betul ya. Nah yang gampang lagi tanda seperti huruf T ya, sudah pasti ini. Nah tinggal yang B sama D, mana yang benar? Ya ini dia jawabannya ya. Lanjut soal berikutnya nomor 10, masih di isian pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar ya, yang benar? Pertama, segitiga sembarang memiliki 3 sisi. Namanya segitiga ya, dia sembarang tetap 3 kan, 1, 2, 3 ya, betul ya. Belah ketupat memiliki 3 sudut lancip. Kan kayak gini ya, lancipnya berapa ya, hanya 2 lah ya. Betul, salah ini. Kemudian jumlah derajat lingkaran 360. Betul ya, 60 derajat. Betul. Ini betul. Dan trapesium masuk bangun ruang. Ini trapesium. Apakah bangun ruang? Bukan ya. Dia apa? Bangun datar. Oke. Baik, berikutnya kita akan bahas soal menjodohkan bagian C nomor 11 ya. Rumus luas belah ketupat ya. Jadi kalau belah ketupat ini jelas ya, dia ada diagonal ya. Nah, diagonal 1, diagonal 2. Berarti kalau diagonal 1 sama diagonal 2, jawabannya adalah ya ini. Ya. Jadi jawabannya A. Nomor 12, rumus kelingkaran. Jadi lingkaran tuh rumusnya adalah pi kali D ya. Jadi harusnya ini bukan R kuadrat ya, harusnya pi kali diameter ya. Jadi. Kemudian 13, rumus luas tabung. Anak-anak tahu ya kalau tabung itu punya 2 lingkaran di bawahnya kayak gini. Jadi kalau kita lihat sini ada 2, 1, 2. Berarti dia ada punya 2. Nah, ini 2 ya. 2 lingkaran di sini. Jadi gampang seperti itu ya. Ini adalah G. Oke, lanjut 14. Bangun ini punya 2 simetri putar, diagonalnya tegak lurus. Apa, layang-layang atau belah ketupat? Nih, sudut di hadapan sama panjang. Nah, berarti kalau begitu yang sama panjang adalah apa? Ya, belah ketupat ya. Karena kan sama panjang tuh, ya. Ini adalah belah ketupat. Kemudian yang terakhir memiliki 6 sisi, 8 sudut dan 12 sudut. Sudah jelas adalah dari ciri-ciri dari kubus. Oke, baiklah. Kita lanjutkan pada soal isian singkat ya. Jadi ini ada sebuah, nomor 16 ini adalah sebuah operasi garis bilangan. Kita diminta untuk membuat kalimat matematika. Oke. Lihat bagian yang bawah dulu ya, dari 0 ke 9 ke arah kiri. Berarti kalau ke kiri berarti minus ya, ke 9. Kemudian yang atasnya ke kanan, kalau kanan pasti plus. Jadi kalau ke kiri itu minus, kalau kanan tuh pasti plus. Nah ini bukan angka 4 tapi lompatannya berapa. Kita lihat ya, habis dari 9 dia lompat ke angka 4 tuh berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 ya, berarti ini 13. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini jawabannya adalah 4 ini. Berapa ya? Oke, nomor 17. Volume bangun. Ini apa? Bangun apa nih namanya? Ya, itu prisma ya. Prisma segitiga. Apa rumusnya? Ya, kalau volume berarti adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas ini adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini tinggi segitiganya ya. Baru dikali tinggi prismanya. Alas tingginya adalah berapa nih? Ya, 10 dikali 8 dibagi 2 dikali 15. Coret ini 5. Berarti 5 kali 8 adalah 40 ya. Dikali 15 berapa? Ya, 600 cm kubik. Kemudian nomor 18, mainan adik bentuk prisma segi 5. Ya gini tuh, 2 3 4 5. Tinggal gini kan. Nah, kemudian kita hubungkan. Sisi prisma segi 5-nya ya berapa? Ya ada 5 ya. Dan bentuknya ya bisa persegi ya. Bentuk persisinya ya bisa persegi. Tapi jumlahnya adalah 5. Kemudian nomor 19. Oke. Nomor 19 ini soalnya adalah unsur dalam sebuah lingkaran itu ada diameter. Apa tuh diameter? Jadi apa itu diameter? Diameter itu adalah sebuah garis ya, sebuah garis yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran ya, tapi dia melewati titik tengah. Nah, ini diameter. Ya, diameter. Titik pada lingkaran yang terhubung ya, dan dia melewati garis tengah. Jadi adalah kalau saya tulis adalah garis yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran ya, kemudian dan menyentuh lagi dan melewati titik tengah. Oke, gitu ya. Selanjutnya nomor 20 ya. Jika diameter sebuah lingkaran adalah 28, maka kelilingnya berapa? Baik, jadi kalau ini berarti kita gambar dulu ya. Ada sebuah lingkaran, lalu diameternya itu adalah 28. Berapa kelilingnya? Oke, ketahui bahwa mencari keliling itu adalah pi dikali diameter ya. Diameter. Nah, kita masukin nih. Kan diameternya 28 ya. Nah, pi ini bisa dua macam nih. Bisa 3,14, bisa 22/7. Nah, lihat kalau diameternya itu kelipatan angka 28 kan kelipatan 7 ya. Berarti pakainya adalah 22/7. Sehingga sini menjadi 22/7. Sehingga bisa dicoret nih. Ya, yaitu 28/7. Berarti 4. Berarti 22 kali 4 adalah 88. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Selanjutnya kita masuk ke soal esai. Baik, nomor 21 nih. Keran air mengalir 15 menit ya. Kemudian debitnya 5 liter, berapa volumenya? Nah, kalau ditahu ini pasti menggunakan rumus, kalau saya nyebutnya adalah rumus Voldewa. Kenapa? Karena keran ini mengalir berarti kan waktu ya, waktunya ini 15 menit. Kemudian debit ya, ini debitnya 5 liter per menit. Berarti kan dicari berapa volume. Berarti rumusnya ada rumus Voldewa, F D W. Maka kalau mencari V atau V adalah perkalian dari debit dikali waktu. Berarti ini 5, debitnya 5 dan waktunya adalah 15. Dan enaknya sini sudah sama ya, sudah menit ya. Jadi nggak perlu ada perubahan lagi. Sehingga 15 dikali 5 adalah ya 75. Apa nih kalau volume? Volume adalah ya liter aja. Itu aja ya, mudah sekali. Baik, kemudian
nomor 12. 22 sorry, 22 ya. Ini ada kerucut ya. Kerucut dan prisma. Apa sih ciri-ciri ya? Ciri-ciri pada kerucut. Baik, kalau kerucut yang pertama ya, dia punya titik puncak. Nah, punya titik puncak. Yang kedua punya apa lagi? Yaitu sisinya punya dua sisi. Sisi punya dua. Yang ketiga apa? Yaitu dia mempunyai alas berbentuk lingkaran. Nah, kalau ini ya gampang nih, adalah prisma ya. Kalau prisma ini ciri-cirinya yang pertama, dia ini punya namanya titik sudut ya. Berapa? 6 ya. Punya titik sudut 6. Kemudian dia punya 5 sisi ya. Punya 5 sisi. Apalagi dia punya alasnya berbentuk segitiga ya. Apalagi banyak ya. Udah nih ada lagi nih sisi tegaknya nih berbentuk persegi ya. Itu aja. Baik, lanjut nomor 23 ya. Sebuah drum minyak memiliki luas 154 cm persegi dan tinggi 27. Jika drum minyak tanah terisi penuh, berapa volumenya? Ini kalau drum kan gini ya. Nah, itu ya. Tuh. Berarti kan volumenya rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini alas sudah ada nih. 154, tinggi 27. Ya berarti tinggal kali aja ya. 154 dikali 27, gampang sekali ya. Seberapa adalah ya 4158 cm kubik jawabannya. Oke. Kemudian soal berikutnya nomor 24 ya. Di soal 24 ini kita diminta untuk mencari berapa volume gabungan ya. Kalau dilihat di gambar 24 ini punya dua bangun ya. Satu bangun kubus, balok ya. Balok. Dan satu lagi adalah ya, yaitu setengah dari drum atau tabung ya. Tabungnya setengah atas nih ya. Ini nih A, ini B. Oke, kalau balok gampang nih ya, sudah ada panjang, lebar, tinggi. Berarti kalau cari baloknya, volumenya adalah 20 kali 14 kali 10. Ini di 200 ya. Dikali 14. 14 kali 2 ya 28. Menolak bonus ini 2. Nah, dapat ya. Kemudian sekarang yang tabungnya nih. Ini kan tabungnya setengah ya. Berarti kan volumenya adalah setengah tabung dikali luas alas dikali tinggi, berarti setengah. Luas alasnya sini ketahuin 14, kan luas adalah pi kali r kuadrat ya, dikali tinggi. Berarti ini setengah, karena di sini apa namanya diameternya adalah 14, berarti kan jari-jarinya berapa? 7 kan? Berarti kalau gitu 22 pakai 27 ya. Dikali apa? Ya 7 kali 7. Dan tinggi mah tingginya. Nah, tingginya ikut ini nih 20 nih. Kasih 20 ya. Kali 20. Ya, tinggal coret ya. Coret. Habis ini 2 sama 20 ya. 10 sehingga 22 dikali 7 dikali 10. 2 kali 10 aja ada 220 ya. Maka dikali 7. Nah, berarti kan kalau 2 kali 7 14, 15. Berarti 154. Nah, ini tinggal ditambah nih. Maka bangun 1 tambah bangun 2. Kan 2800 ditambah 1540. 0 4 13 4. Berarti
volume gabungannya adalah 4.340 cm kubik. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir ya, yaitu soal nomor 25. Ini lebih ke pengolahan data. Jadi ada seorang pedagang duku yang selama 30 hari dia mencatat dagangannya dengan data seperti ini ya. Lalu cari min, median, modus. Nah, kalau begitu data ini semua harus kita bikin tabel dulu ya. Oke, didapatlah tabel seperti ini ya. Nah, ini dia tabel. Jadi seperti ini tabelnya. Ini ya. Jadi berat tadi ada 25, lalu banyaknya 3, total 75 ya, seperti ini. Ini dikali ya, sehingga total semua beratnya adalah 841 kg ya. Berarti ini total beratnya nih. Berarti kalau untuk mencari min, berarti berat dagangnya adalah 841 kg dibagi jumlahnya ini ada 30. Berarti jumlahnya adalah sekitar ya 28 kilo. Kemudian yang abang dulu deh, modus nih, nilai banyak muncul ya, ini minnya ini. Nah, untuk modus berdasarkan pada tabel kita buat, maka angka yang paling banyak muncul adalah ya ini ya, yaitu di angka berat 29. Ada banyak, ada 6 kali ya, berarti 29 untuk modusnya. Untuk modus adalah 29. Nah, untuk median, nah, nilai tengah ini ya, yaitu berarti kita harus mencari nilai tengah di sini ya. Ini berapa ya kan? Ini kan 8 ya. Dan sini berapa nih? 6 ya, 7 ya. Kemudian ini diambil lagi 4, ini diambil lagi, ini biar imbang nih, diambil 1 ya, ini jadi tinggal 5, kemudian diambil 4, tinggal 1. Nah, berarti tinggal ini nih, berarti angkanya sekitar di 28, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk median nilai tengahnya itu ada di angka 28. Oke, demikian. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video pembahasan materi ASSP Matematika ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe my channel. Thank you guys.